Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahu wa ummatihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan shalihan wa rizqan katsiran halan thayyibah wa barakah. Kepada hadirin jamaah anggota Linta Asta yang saya hormati di Masjid Agung Linta Asta, pada kesempatan ini hari Rabu tanggal 5 Ramadan 1446 Hijriah bertepatan tanggal Februari 2025, yaitu adalah tanggal 5 juga ya, tanggal 5 juga. Hari kita mengisi bulan Ramadan ini dengan tolakul ini, biarpun hanya 5 menit. Ini saya bacakan dalam kitab Lubabul Hadis, tulisan Al-Imam Jalaluddin bin Kamaluddin Asyuyuti yang diterjemahkan oleh Ahmad Sunarto. Ini bab tentang larangan keras meminum khamar atau minuman keras. Jadi pengertian khamar itu adalah segala sesuatu yang memabukkan. Apa itu? Jadi ya, entah itu katakanlah istilah anggur, entah arak, entah tuak, apapun yang memabukkan, maksudnya khamar. Jadi tidak hanya alkohol, jadi apapun. Terus kemudian termasuk barang-barang ekstasi, sesuatu yang menghilangkan akal sehat, itu adalah maksudnya khamar, apapun ya. Tapi jangan mengharamkan yang halal. Jawabannya juga ada, janganlah kamu mengharamkan yang halal, jangan menghalalkan yang haram. Contoh tape itu sesuatu yang halal, jangan diharamkan karena mengandung alkohol. Karena tidak ada orang makan tape itu mabuk. Ini apa maksudnya? Jadi mengenai apa? Makanya bukan alkohol di kitab itu, khamar. Jadi apapun yang sifatnya memabukkan itu adalah namanya khamar, bukan alkohol. Itu bukan. Jadi apapun yang memabukkan adalah khamar. Tapi tape itu bukan sesuatu yang haram. Karena tidak ada dari dulu sampai sekarang makan tape 2 lonjor bayam kemudian menjadi mabuk, tidak ada. Jadi jangan sampai, kan ada yang sekarang banyak menyesatkan orang berarti makan bayam haram. Kasihan tukang bayam, nyatanya tidak memabukkan. Untuk bikin aja seperti itu. Kemudian orang makan legen dari sini apa ya? Legen itu yang disadap dari lahang. Lahang itu juga nggak memabukkan, kecuali diolah khusus untuk menjadi khamar, menjadi memabukkan. Seperti anggur itu apa memabukkan? Anggur biji, buah anggur. Nah, ketika sudah diolah menjadi itu minuman keras, menjadilah khamar. Jadi bedakan, karena hukum ini harus hati-hati. Makanya di Al-Quran itu luar biasa, janganlah mengharamkan apa yang telah Allah halalkan, tapi juga jangan menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. Ini langsung saya bacakan. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man saribal khamr fid dunya yashrabha fil akhirah. Man saribal khamr, barang siapa minum khamr, sudah mabukkan fid dunya, di dunia, lam yashrabha fil akhirah, maka tidak akan minum khamr di akhirat. Karena khamr itu adalah minuman di surga, bukan minuman di sini. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersabda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man syaribal khamr mumsiyan, barang siapa meminum khamr waktu sore, asbaha musyrikan, maka musyriklah dia waktu subuh. Jadi resikonya orang minum khamr itu musyrik. Padahal dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa musyrik, itu paling berbahaya. Itu dosanya sama dengan musyrik. Kemudian waman syariba musbiha, dan barang siapa minum khamr pada saat musbiha subuh, amsiya
musyrikan, maka saat sore harinya dia menjadi musyrik. Itulah resikonya ini. Kamu akhir kelapa pegang ya, dari kasih. Nah, jadi memperhatikan ya begitu ya. Jadi kalau nggak pengen dimarahin, dia yang normal orang lain pegang ya. Nah, jadi saya itu tidak pengen maksiat sama siapapun, apalagi marah, bulan puasa. Tapi jangan memancing orang untuk marah, gitu ya. Nah, itu bukan salah saya. Saya itu Bapak semuanya tidak pernah aksi. Aksi itu melakukan sesuatu dulu, tapi reaksi saya. Nah, reaksi saya itu berbahaya. Kenapa? Melebihi aksi kalian. Itu buat saya itu. Saya nggak pernah aksi dulu, nggak pernah. Jangan pernah aksi. Jadi nanti pada macam reaksi saya. Jadi seperti ini Bapak Ibu semuanya. Contoh katakanlah masuk sebuah hotel, laki-laki sama perempuan, di sana main catur gitu. Ya, tapi orang lain pada wah itu zina di dalam, nggak salah yang begitu. Siapa yang bikin dosa? Dia masuk main catur di dalam hotel, laki sama perempuan, bener ya? Di dalam hotel mah ada yang tahu dia zina atau main catur, tapi karena kita beraksi, bukan suami istri main masuk ke hotel, laki-laki sama perempuan, kalau orang lain berasumsi bahwa dia berzina tidak salah. Kalau di dalam meeting main catur, contohnya seperti itu Bang. Jadi urusan hati kita mah gak ada yang tahu. Bukan ya, nekat bukan. Memang ayah itu memang nantang terus ayah. Hebat ayah. Oh ya udah, nggak apa-apa kali. Saya mau nantang terus ya apa-apa. Di puasa-puasa itu nggak mau. Jadi gitu ya. Kasihan. Jadi jangan sampai kita tuh membuat suatu tindakan yang mengakibatkan rusaknya suasana semua orang. Berarti kita bikin dosa untuk banyak orang. Itu tadi. Jadi kita masuk sebuah hotel yang lihat 40 orang. 40 orang membuat dosa. Tapi siapa sumber dosa? Sumber dosanya adalah kita. Yang gibah juga salah. Contoh saya marah ke akhir, salah saya. Tapi awal yang bikin salah itu adalah akhir. Membuat semua orang jadi tidak ada, nggak bisa dipungkiri. Itulah yang namanya jangan sampai membuat suatu aksi tindakan sosial yang merugikan banyak orang merugi. Nah, contoh mohon maaf, saya katakanlah alhamdulillah bikin jalan, habisnya paling nggak akan habis 1 juta, yang habis itu 1 juta. Tapi yang lewat ekonomi itu puluhan juta. Jadi pahala saya itu puluhan juta itu sebenarnya. Kalau Pak Ibu semuanya sampai, makanya alhamdulillah setiap apa yang kita lakukan itu mendapat berkah begitu. Karena apa? Karena dia pun bikin memperbaiki yang habisnya 1 juta. Orang yang miliar juga belum tentu mau bangun. Jadi begitu. Itu sama. Hal yang positif yang kita lakukan yang kecil tapi punya manfaat besar itu juga akan memiliki dampak yang besar. Tapi hal negatif yang kecil yang kita lakukan punya dampak negatif yang besar juga menjadikan dosa besar bagi kita semuanya. Itulah makanya kita harus latihan sehat cara berpikir. Nah, jadi akhirnya saya mau mengaji tentang Homer, akhirnya mengaji tentang hotel tadi. Itulah adalah sebuah aksi. Nah, saya lanjutkan. Nabi Muhammad SAW bersabda, arak adalah induk pusat kejahatan. Jadi arak itu pusat kejahatan. Maka barang siapa yang meminumnya, dia tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Ini kan jadi ilmu. Jadi kalau sudah minum Muhammad 40 hari tidak diterima. Dan jika dia mati dalam keadaan arak masih ada dalam perutnya, maka matinya mati jahiliyah, tidak mengenal Islam. Jadi mati jahiliyah, mati apakah berbahaya? Enggak. 40 hari tidak diterima sholatnya, berarti tidak dianggap sama Gusti Allah. Dan Nabi bersabda, arak itu adalah berkumpulnya semua dosa. Peminum arak itu adalah terlaknat. Peminum Muhammad itu seperti penyembah berhala. Dan peminum arak itu seperti penyembah Lata dan Uzza. Lata Uzza itu berhala yang disembah kaum jahiliyah saat di Mekah, zamannya sebelum kajian Nabi Muhammad jadi Nabi. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang meminum arak, maka dia benar-benar mengingkari kebenaran kitab Allah Ta'ala.
yang ditujukan kepada nabinya. Jadi kalau orang minum khamr itu mengingkari Al-Quran. Kenapa? Karena jelas, janganlah kamu meminum khamr, berjudi, berzina, jelas kan? Karena jelas ada Al-Qurannya, jadi mengingkari. Ibarat siapa meminum khamr mengingkari kitab suci Al-Quran. Dan barang siapa yang menyampaikan salam kepada peminum arak atau berjabat tangan kepadanya, maka Allah Ta'ala melebur amalnya selama 40 tahun. Bayangkan. Jadi kalau kita berjabat tangan mengucapkan salam kepada tukang mabuk, itu kita lebur amal kita 40 tahun. Artinya apa? Berarti artinya jangan sampai kita bergaul sama tukang minum khamr. Ini ngasih penting kan? Kalau tadi saya nggak marah-marah udah sampai sini, ya enggak? Ini paling penting ini. Jadi berarti hindari jangan sampai bergaul sama tukang minum khamr. Kenapa? Meleburkan amal kita. Mengucapkan salah tidak, mengucapkan salam untuk obat. Jadi itu saya benar kalau ada tukang mabuk dihabisi sama saya itu pas. Dimarahin aja, aku dipukul waktu itu. Ya, karena mengotori tempat kita. Jadi tugas Pak Rahmat kalau ada tukang mabuk itu untuk menyelesaikan Pak. Saya udah muak sama rakyatnya Pak Rahmat, siapa namanya itu? Kalau saya lagi, nggak tahu dipukulin aja, bener. Ya, karena menghilangkan amalan kita Pak Rahmat itu. Jadi nggak usah. Ini Pak Rahmat tahu hadisnya jelas ya. Barang siapa minum khamr maka dia benar-benar mengingkari kitab Allah yang diturunkan kepada nabinya. Dan barang siapa menyampaikan salam kepada minum arak atau berjabat tangan kepadanya, maka Allah Ta'ala melebur pahala amalnya selama 40 tahun. Itu mengipas sudah tukang mabuk dipukulin itu aja. Karena daripada menghilangkan amal kita. Kemudian Nabi bersabda, arak dan iman itu selamanya tidak dapat bergumul dalam hati seseorang. Jadi tidak mungkin orang mabuk itu punya iman. Nah, kemudian barang siapa yang minum arak hingga mabuk, maka setan mendatangi pada kuburnya sebanyak 40 kali. Sebagaimana seorang suami mengumpuli istrinya. Bayangkan dekatnya setan sama tukang pemabuk itu seperti dekatnya seorang suami istri. Nabi bersabda, Allah mengutuk arak dan peminum, penuang, penjual, pembeli, produsen, distributor atau pengedar, pembawa, pemakan, pengirim dan pemakan hasilnya. Jadi semua yang berhubungan sama lingkaran khamr semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah berbahayanya khamr ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang berhubungan dengan khamr. Alhamdulillah tidak ada. Tapi berarti catatan dari ini jangan sampai kita juga bergaul sama tukang minum khamr. Juga sama maksud emang ini apa sih? Minimal ngomongnya jelek. Tukang mabuk itu minimal ngomongnya kasar itu aja. Minimal ngomongnya kasar orang mabuk. Jadi demikian, semoga bermanfaat. Sebelum saya tutup, saya tekankan lagi apa yang disampaikan oleh Pak Ketua DKM. Jadi Pak DKM menghimbau, saya mewajibkan. Jadi artinya mohon yang pertama kali pihak Tadarus saya amatin hanya Pak Hasan sama Pak Opik. Jadi seperti itu lagi, baik laki-laki